Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Pada pagi menjelang siang ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengatasi Honda Beat digital atau generasinya. Nah, ini info dari owner. Motor ini dipakai sering mati-mati, terus dimatiin kontak, dikontak lagi, itu hidup lagi, terus terakhir ini dipakai sekitar jarak 10 km lah, itu sampai 3 kali bahkan 5 kali mati. Nah, motor pagi ini dianterin ke sini, terus tak tes, hampir nggak kerasa kendala matinya, nggak kerasa, cuman ada sedikit apa ya, kalau kondisi dihidupin langsamnya agak apa ya, agak nggak enak gitulah. Jadi langsamnya kadang ngayun, kadang mati. Cuman kalau untuk gas-gasannya sih normal. Kalau untuk gas-gasannya semua normal. Nah, ini mati. Cuman kondisi starter itu lagi. Kalau ini mah tinggal kita apa? Setel idle-nya mungkin kelar. Kalau untuk cuman nggak mati-mati. Nah. Cuman poin yang mau saya bagikan bukan di sini. Jadi poin yang saya bagikan ada apa ya, pengalaman saya ngadepin motor yang kondisinya seperti ini lah. Ini yang jadi masalah. Nanti kita bilang udah beres, terus ternyata dibawa konsumennya, ternyata nanti mati lagi. Ujung-ujungnya kita sendiri yang bakal jadi masalah untuk kita. Oke, saksikan videonya. Ini step pertama, kita lakukan penjamperan di DLC untuk mengecek kode DTC yang tersimpan atau kode kerusakan yang tersimpan. Satu panjang, satu pendek, 11. Satu panjang, dua pendek, 12. 11, 12. Jadi kalau kode seperti ini kode yang tersimpan itu cuman ada dua kode, yaitu kode 11 dan kode 12. Nah, kalau dilihat dari buku panduan, kode 11 ini untuk speed sensor untuk kilometer, karena ini memakai sensor speed, bukan seperti motor yang dulu masih pakai kabel. Nah, terus kalau untuk mil 12 ini keterangannya injektor tidak berfungsi atau konektor injektornya yang nggak berfungsi atau ada masalah di injektor. Nah, pengalaman inilah yang bakal saya bagikan. Ini yang sering menjadi jebakan kita sebagai tuser. Jadi kita udah poinnya kadang langsung tergeser ke injektor. Nah, apa ya, pengalaman saya ini kita nanti dulu lah kalau mau sampai ke injektor, karena dulu saya pernah dapat agak lumayan pusing lah. Injektor udah tak periksa, udah pinjam injektor ke sana ke sini, ternyata nggak ada masalah. Terus saya periksa ini juga nggak ada masalah. Nah, di sini saya mau kalau mau menerangkan secara rinci, saya bingung mau nerangin secara rincinya kayak mana. Intinya saya mau berbagi pengalaman kalau ketemu penyakit Honda Beat atau sejenisnya yang mengalami penyakit yang hampir mirip seperti ini. Coba lakukan pengecekan seperti nanti yang saya lakukan pengecekan. Oke. Nah, poin pertama yang saya lakukan untuk menghadapi kode mil 12 atau kode injektor, ini poin pertama yang saya lakukan, nggak harus langsung kegeser ke injektor atau ke sensor-sensor lainnya, karena harganya yang cukup mahal. Jadi yang jelas ini pengalaman yang saya alami dan saya niat untuk bagikan. Jadi poin yang pertama saya periksa adalah poin ini. Jadi kontak tipe Honda yang model seperti ini sebenarnya dua kontak digabung menjadi satu. Kontak yang
satu untuk pengendali klakson, sen, terus lampu indikator speedo. Nah, yang kita cek di sini ya dua-dua bagian lah. Tapi inti yang mempengaruhi mati mendadak dan lain-lain itu yang mengendalikan ECU, terus mengendalikan relay itu yang kabel merah garis hitam dan hitam. Nah, merah garis hitam ini output dari ECU 12 volt. Jadi ini input masuk ke kontak sini dan outputnya yang kabel hitam. Kabel hitam ini masuk lagi ke ECU dan satu lagi masuk ke relay. Oke, sekarang kita cek koneknya ini dulu. Tuh, lihatin nilai tahanannya sampai 100 lebih. Sedangkan kalau yang bagus ini maksimal di bawah 10 itu udah bermasalah lah menurut saya. Jadi kalau yang bagus 0. Nih. Ini bagian yang untuk pengendali ECU. Ini kalau untuk motor hidup masih hidup motor. Cuman kalau untuk normal nggak mungkin. Oke. Nah, sekarang kita cek bagian konek sebelah. Oke, kelihatan. Nah, sekarang kita coba, masih hidup nggak motor? Jadi putus. Dengan kondisi kontak seperti itu aja motor masih hidup. Tapi kalau untuk normal nggak mungkin. Jadi poin yang pertama kita benerin dulu kontak ini. Kalau misal nanti udah normal, yang lain udah nggak usah kita periksa. Kita tes dulu motornya seperti apa, udah mulai enak apa enggak. Yang jelas kalau dirasa di sini ini idle-nya yang nggak enak. Kalau untuk mati motornya saya belum ketemu. Intinya benerin itu dulu kontaknya, nanti kalau masih bermasalah baru kita periksa yang lain. Oke, sekarang lanjut ke proses perbaikan. Oke, sekarang proses pelepasan. Nih, bagian ini kita bersihkan. Poin perbaikan kontak yang kita lakukan itu poinnya di sini. Kontak untuk yang model ini dia nggak akan bisa lepas. Jadi kalau ketika di sini ada kotoran, di atas sini ada kotoran, jadi dia nggak bisa neken lagi kotoran tersebut untuk pergi dari koneknya itu. Makanya cara yang saya lakukan di sini, pembatasnya untuk penahan ini, nih, penahan ini saya buang ini. Nah, ini saya buang. Jadi dia bisa lepas. Jadi kalau misal ada kotoran yang menahan di sini, bisa ngusir lah ini. Jadi bisa kotorannya bisa pergi dari titik poinnya penyentuh ini. Kelihatan? Nah, ini yang saya buang. Nih. Ini yang saya buang.
Nah, perhatikan ini yang sebelah kiri ini udah bagian kancingnya udah saya buang, saya kikir. Nah, ini yang sebelah kanan, ini bedanya. Nah, fokus. Nah, nih kelihatan kan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lakukan perakitan. Oke, pasang, hati-hati, perhatikan knocknya. Cek hasil kerjaan. Nah, ini kondisi off. Ini kondisi on. Yang tadi memiliki nilai tahanan sekarang 0 tahanan. Oke, nah yang jelas poin perbaikan kontak kita udah berhasil. Kita coba pasang, terus kita lanjutkan pengetesan masih ada masalah apa enggak. Intinya yang ingin saya sampaikan, berbagi pengalaman bahwa motor yang tadi saya kerjakan, saya kerjain kontaknya dulu. Pengujian hasil kerjaan kita yang udah posisi dipasang di sini. Oke, on, off, on, off. Ini bagian kontak yang sebelah, kita cek yang sebelahnya. Off, on, off, on, off. Kontak berhasil, tinggal kita lanjutin. Oke, proses selanjutnya kita hapus riwayat mil dulu. Jadi kita hapus kode kerusakannya dulu. Nah, kode kerusakan udah kehapus. Oke, selanjutnya kita tes hasil kerja kita. Ini idle-nya udah terasa enak di sini. Nah, di sini kali ini saya nggak pakai scan lah. Jadi untuk apa ya? Yang jelas
sebagai bahan bahan perbandingan apa-apa. Jadi nggak semuanya harus kita lakukan dengan scanner enggak. Dengan alat-alat seadanya kita pun bisa mengerjakan motor ini. Oke, nah habis ini nanti tak coba bawa jalan, terus ya mudah-mudahan udah nggak ada trouble lagi. Kalau dirasa dari kondisi idle-nya ini udah enak, terus dari gas-gasannya juga udah enak. Intinya di sini mil 12 bukan berarti injektor.